Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya maaf ya mengganggu. Ya nggak apa-apa. Gimana Anda tentang? Gini, sebenarnya Siti itu ada tugas tentang praktik baik pembelajaran yang ada di sekolah dasar. Ya. Di sini izin buat ngewawancari ibu untuk mencari tahu lah praktik baik yang ada di sekolah gitu. Oh. Yang langsung aja ya, Beh. Iya. Yang pertama itu menurut ibu nih, gimana agar praktik baik yang ini tuh sejalan dengan visi misi yang ada di sekolah? Praktik baik ya, dengan sejalannya. Nah, biasanya kalau sekolah kita itu praktik baik itu disesuaikan dengan visi dan misi sekolah, ya, yang menekankan pada pembentukan karakter peserta didik gitu. Jadi visi misinya itu disesuaikan dengan pembentukan karakter. Tujuannya untuk pembentukan karakter peserta didik. Kemudian untuk mendorong sikap yang positif juga seperti adanya tanggung jawab, disiplin dan kolaborasi, dan mendukung misi sekolah juga. Bu, kan tadi yang menyangkut ke visi misi. Nah, menurut gimana cara ibu untuk melakukan praktik baik ini, implement prosesnya dalam baik itu dalam pembelajaran di kelas ataupun praktik baik yang menunjukkan kepada budaya dan karakter siswa di sekolah? Nah, biasanya kita praktik baik itu disesuaikan dengan pembelajaran yang interaktif. Seperti misalnya menggunakan PBL ya, pembelajaran program basic learning, kemudian discovery learning, dan praktik baik untuk penguatan karakter seperti itu. Jadi dari metode itu tujuannya adalah untuk penguatan karakter siswa. Kalau misalkan kegiatan sekolah apa aja gitu yang menunjukkan untuk penguatan karakter di sekolah? Kegiatannya biasanya kita biasanya kita ada kebiasaannya. Kalau Senin kan sudah biasa ya upacara seperti itu. Nah, kemudian kalau Selasa kita tuh ada Selasa itu literasi, gitu ya. Namanya Selasi, salaman dan literasi. Gitu. Nah, itu untuk Selasa. Kemudian untuk Rabu kita tuh ada pembiasaan. Rabu itu biasanya mengenalkan lagu-lagu nasional. Gitu ya. Nah, jadi anak-anak itu biasanya menyanyi bersama di lapangan untuk lebih mengenal lagu-lagu nasional di Indonesia itu apa saja. Kemudian untuk hari Kamis itu kita ada Kamis sehat, Kamis minum susu dan senang. Untuk Jumat itu kita ada istilahnya apa ya? Jumat makan buah. Jadi Jumat sholat buah dan makan buah. Berarti semuanya itu masuk ke dalam, kalau sekarang 8 pilar. Betul. Pendidikan itu ya, disampaikan gitu. Ya. Nah, Bu, dalam semua kegiatan nih pasti harus ada yang namanya kolaborasi. Ya. Nah, kalau gimana cara kita untuk melakukan kolaborasi antara guru, staf, siswa kayak gitu? Nah, biasanya untuk kolaborasi ini kita pertama-tama diskusi dulu ya. Maksudnya guru, staf, kepala sekolah, jadi semua yang terlibat di dalam sekolah itu kita diskusi dulu apa yang akan kita lakukan ke depannya seperti itu. Setelah kita diskusi, kemudian kita merancang kegiatan apa, baru kita praktekkan seperti itu. Berarti untuk mungkin kalau untuk stafnya itu membantu bagian di belakangnya juga gitu ya? Iya, betul. Lebih kepada pengelolaan segala dan prasarana kalau staf itu. Administrasinya juga. Nah, Bu, dari setiap semua ini, menurut Ibu bagaimana sih perubahan yang nyata gitu yang terlihat dari siswa, dari pemahaman mereka, keterampilan dan sikap dari praktik baik yang udah dilaksanakan di sekolah? Kalau perubahannya itu bisa dilihat dari beberapa aspek ya. Pertama ada aspek kognitif, kemudian ada aspek keterampilan dan sikap serta motivasi. Nah, kalau dari segi aspek kognitif, mereka lebih paham terhadap konsep yang lebih mendalam. Nah, sedangkan kalau untuk psikomotorik, keterampilan, mereka lebih kepada berpikir kritis gitu, lebih bisa memecahkan masalah. Jadi kalau misalnya ada masalah itu, mereka tahu solusinya gitu. Jadi mereka bisa menemukan solusi dengan cara mereka sendiri. Nah, sedangkan untuk karakter, mereka lebih pede gitu ya. Jadi siswa itu kalau ditanya minimal menjawab lah ya. Kan ada yang anak itu kalau ditanya dia aja, nah itu menunjukkan bahwa siswa tersebut tidak pede. Nah, kan tadi udah kelihatan nih hasilnya. Ya. Dalam pengimplementasian itu pasti ada yang namanya
tantangan dan solusi yang biasanya terlihat gitu. Nah, yang pengen ditanyain pertama itu tantangan yang biasanya ibu hadapin pada saat implementasi praktik baik itu dalam kelas ataupun ketika kita kebiasaan di sekolah. Gimana? Sebetulnya kalau tantangannya itu kita pembiasaan di rumah ya. Jadi ketika misalnya di sekolah, insya Allah anak-anak mengikuti semua ya, kalau di sekolah itu karena kan memang barengan sebenarnya. Nah ketika di rumah itu kita kadang kita sudah ada komunikasi dengan orang tua, tetapi ya terkadang memang tidak dilakukan gitu ya. Ada beberapa anak yang tidak dilakukan, misalnya seperti pembiasaan tadi ya, pembiasaan misalnya sholat Jumat gitu ya, duha, ketika duha kan pagi-pagi ya, ketika hari Jumat itu ada duha dan makan buah kalau kita tuh. Cuma jadi mengarahkan anak-anak untuk makan buah. Tetapi dalam prakteknya ketika mereka libur sekolah dan kita evaluasi, itu hanya beberapa anak saja yang sudah gitu. Jadi kita kurang apa ya? Mungkin secara komunikasi dengan orang tua sudah, hanya ketika prakteknya entah karena satu dan lain hal sehingga orang tua itu juga belum bisa membiasakan pembiasaan yang terjadi di sekolah seperti itu. Jadi lebih ke kebiasaan yang ini juga ya di rumah, karena mereka juga keterbatasan, mereka bekerja juga kan. Kebanyakan mereka bekerjanya ada yang di pabrik, ada yang memang di tempat lain yang memang mereka bekerja full dari Senin sampai Jumat seperti itu. Kalau solusi yang biasanya sekolah lakuin buat hal itu supaya kebiasaan-kebiasaan itu tuh tidak hanya terpotong di situ aja gitu. Nah itu gimana? Nah biasanya kita ada selebaran ya yang harus diisi per hari yang 7 kebiasaan anak Indonesia. Nah jurnal itu diisi, misalnya hari ini anak sholat itu ada para orang tua, misalnya subuh parab, selasa di parab seperti itu. Dan nanti dikumpulkan setiap 2 pekan sekali, kita evaluasi bersama dengan orang tua. Kendalanya apa? Kenapa tidak sholat? Misalnya kenapa anak tidak bangun pagi? Kenapa anak tidak melakukan kebiasaan baik? Nah itu kita evaluasi. Setiap 2 pekan sekali. Setiap 2 pekan sekali. Iya. Oke, sebenarnya itu aja sih yang Siti ingin tanyakan. Jadi lebih tepatnya praktik baik ini juga dilakukan tidak hanya di sekolah juga kan sebaiknya, tapi di rumah juga dengan adanya komunikasi dengan orang tua. Berarti kita juga selain melakukan kolaborasi dengan siswa, staf, guru, kita juga melakukan kolaborasi dengan orang tua agar pembiasaan yang kita lakukan, praktik baik yang kita lakukan di sekolah ini bisa terlaksanakan juga di rumahnya, tidak terpotong lah ibaratnya. Iya. Makanya kenapa kita ada evaluasi yang tadi jurnal itu ya, karena memang sebelumnya ketika tidak ada jurnal itu ya begitu saja pembiasaan hanya terjadi di sekolah, di rumah tidak terjadi. Tapi ketika ada jurnal, baik orang tua maupun siswa, mereka ada rasa tanggung jawab. Oh ini nih, minimal aku harus ngisi ini. Nanti kalau aku nggak ngisi dipertanyakan seperti apa, jawabnya harus bagaimana gitu. Makanya itu menjadi sebuah pembiasaan. Mungkin itu aja deh yang bisa melakukannya. Mungkin nanti bisa bilang ya kalau yang bertanya lagi gitu. Mohon maaf juga mengganggu waktunya. Pasti lagi sibuk juga, lagi rapokan. Iya betul, sekarang mau pembagian rapor ya, sedang input nilai badan pom. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.